Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang pengaruh unsur tanah jarang CE terhadap ketahanan korosi baja berkekuatan tinggi yang digunakan untuk anjungan lepas pantai. Nah, di sini yaitu dapat kita ketahui pendahuluannya yaitu lingkungan korosi laut. Nah, lingkungan korosi laut itu dapat dibagi secara vertikal menjadi 5 area korosi yang berbeda. Zona atmosfer, zona percikan, zona pasang surut, dan ada zona perendaman penuh. Nah, zona percikan mengalami korosi paling serius dari kelima area tersebut. Dan proses korosi yang terjadi di sini sangat kompleks karena efek jangka panjang dari faktor eksternal seperti erosi percikan air laut. Pergantian kering basah, komponen korosif di atmosfer, lingkungan dan oksigen, angin dan radiasi matahari. Nah, oleh karena itu penelitian tentang peningkatan kinerja korosi baja dengan lepas pantai di zona percikan laut itu sangat penting. Dari studi eksperimental tanah jarang dalam baja, kita dapat mengetahui sejumlah unsur tanah yang jarang itu ke dalam baja secara efektif yang dapat meningkatkan ketahanan korosi baja. Dalam beberapa tahun terakhir, melalui kombinasi perhitungan dan eksperimen prinsip pertama, menggunakan mekanisme untuk menentukan bahwa fungsi kerja inklusi tanah jarang seperti CeAIO3 dan Ce202S lebih rendah dibandingkan dengan matriks baja. Pada tahap awal korosi, yang pertamanya, inklusi tanah jarang itu sendiri terbukti terkorosi sebelum matriks baja untuk melindungi matriks dari korosi. Selain itu, C3+ dapat bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CeO2 yang mengonsumsi oksigen dengan mengurangi konsentrasi oksigen dan selanjutnya akan menghambat reaksi substrat baja. Nah, unsur tanah jarang itu dapat meningkatkan korosi pada baja. Sebagian besar terdapat kandungan unsur tanah jarang yang tinggi dalam penelitian ini. Nah, itu dapat meningkatkan ketahanan korosi pada baja. Dalam meningkatkan ketahanan korosi baja dengan menambahkan sejumlah besar unsur tanah jarang, namun mengabaikan jejak unsur tanah jarang pada ketahanan korosi baja dapat memainkan peran yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, untuk jejak unsur tanah yang ditambahkan ke dalam baja disebabkan oleh inklusi yang mempengaruhi korosi atau langka unsur-unsur tanah yang terpisah pada batas butir mempengaruhi mekanisme korosi yang tidak sempurna. Yang kedua adalah jejak buktinya tidak komprehensif. Oleh karena itu, dalam platform lepas pantai berkekuatan tinggi digunakan sebagai baja prototipe ketahanan korosi air laut dari 3 baja percobaan dengan jejak CE yang berbeda. Eh, dan pengaruh kandungan jejak CE terhadap ketahanan korosi baja dapat ditemukan yang memiliki arti penting untuk memadu secara teoritis penerapan industri tanah jarang dalam baja. Oke, selanjutnya yaitu bahan dan metode percobaan. Di sini ada kita harus menyiapkan 3 jenis baja yang akan diuji dan akan disiapkan di dalam tungku induksi vakum 100 kg digulung panas hingga setebal 25 mm. Didinginkan dengan udara hingga suhu kamar, dipadamkan pada suhu 900 Yel dan ditempa pada suhu 600 Yel. Komposisi kimianya dari ketiga kelompok baja uji di antaranya ditambahkan serium atau Ce sebanyak 13 ppm dan 19 ppm untuk menguji baja masing-masing. Nah, metode eksperimen tersebut dalam ketiga benda uji baja percobaan berukuran 20 mm kali 30 mm dan dilakukan pemanasan pada 900 Yel selama 40 menit.
Kemudian pendinginan air ditetapkan untuk mengamati morfologi austentit asli. Batas butir austentit asli digores dengan larutan asam pikrat. Nah, metalografinya dapat diamati menggunakan mikroskop metalografi Zeiss dan ukuran butir dihitung menggunakan image pro plus. Selanjutnya kita dapat mengetahui lapisan karat dapat dihilangkan dengan media korosif. Nah, di sini terdapat hasil percobaan dan analisis. Dari hasil ini menunjukkan morfologi austensit akan didistribusi dengan ukuran 3 baja percobaan pada seperempat ketebalan penuh. Rata-rata ukuran butir ketiga baja di dalam percobaan masing-masing yaitu membentuk sekitar 0,3% baja. Baja tidak ada di butiran besar di atas 13,6 yield meter di antara ketiga baja percobaan. Oke, selanjutnya setelah penambahan CE tadi, ukuran butir austensit asli pada baja percobaan 2 dan 3 menjadi lebih kecil secara signifikan dibandingkan dengan baja percobaan 1, di mana penambahan jejak CE tidak dilakukan. Penghalusan butir sebelumnya telah terbukti mengurangi rasio luas ukuran butir korosi reduksi katodik terhadap luas korosi total, sehingga menghambat terjadi korosi lubang dan mendorong korosi homogen. Nah, laju korosi yaitu dapat dihitung dengan menggunakan rumus Kr sama dengan 87600 D M per TS. Dalam rumus itu, laju korosi rata-rata milimeter per yield. 87600 konstanta yang diukur dalam satuan milimeter dari laju korosi tahunan. Nah, dari 3 kelompok sampel paralel disiapkan untuk setiap kelompok baja uji dan laju korosi rata-rata dari 3 kelompok baja uji dihitung menggunakan rumus seperti ini. Jadi selanjutnya yaitu morfologi sampel. Di dalam morfologi sampel korosi itu ada makroskopis dari 3 baja dengan korosi yang berbeda. Untuk ketika waktu korosi 96 jam, sebagian substrat pada permukaan ketiga baja, kita dapat mengamati tidak adanya korosi. Seiring berkembangnya korosi, setelah sampel digores selama 288 jam, warna lapisan karat berubah menjadi kuning kecoklatan. Terdapat massa gelembung pada permukaan baja. Selanjutnya yaitu morfologi korosi mikromorfologi. Dari ketiga baja percobaan setelah penghilangan karat dan pada akhir percobaan korosi perendaman ditunjukkan, yaitu dapat ketiga baja percobaan mengalami korosi secara seragam. Pada waktu korosi 96 jam terdapat beberapa area yang tidak terkorosi pada permukaan spesimen. Kita dapat membandingkan mikromorfologi ketiga sampel dalam korosi tersebut, yaitu ditunjukkan ketahanan korosi baja. Penelitian ini menunjukkan bahwa korosi awal terjadi di sekitar inklusi untuk membentuk korosi mikroarea karena potensi inklusi sangat berbeda dari potensi matriks baja. Sementara itu, lubang korosi terbentuk pada permukaan baja. Dengan berkembangnya korosi elektrokimia, substrat baja diaktifkan secara terus-menerus sebagai anoda yang mempercepat proses korosi sehingga korosi piting lambat laun berubah. Oke, kita lanjut ke analisis produk korosi fase lapisan. Di sini dalam ketiga kelompok spesimen tadi itu terdapat fase utama lapisan karat pada 3 baja percobaan, namun kandungannya bervariasi. Pada tahap awal korosi terbentuk lapisan karat korosi yang longgar yang mempercepat laju korosi karena media korosif yang cukup seperti air dan Cl. Mudah bersentuhan dengan matriks baja ketika proses korosi berlanjut. Fase pelindung mulai membentuk lapisan karat yang padat dan terus-menerus sehingga memperlambat laju korosi. Proses reaksi korosi ditunjukkan yaitu penelitian terbaru bahwa semakin besar nilai koefisiensi proteksi, maka semakin ketat terbentuk lapisan karat yang berarti ketahanan korosi lebih baik pada baja karbon. Dengan struktur
mikrokristalin. Ketahanan korosi struktur mikrokristalgrafi dari 3 baja percobaannya itu dapat dianalisis menggunakan teknologi EBSD, menunjukkan diagram anti kutub untuk 3 baja percobaan. Dapat dilihat dari ketiga baja eksperimental tidak memiliki orientasi pilihan, menunjukkan jenis korosi untuk ketiga baja percobaan mengalami korosi seragam. Oke, selanjutnya batas sudut butir kecil, justru sebaliknya, di mana energi batas butir rendah dan ketahanan terhadap korosi lebih baik. Frekuensi distribusi pada butir sudut kecil baja dengan karakteristik menunjukkan bahwa semakin banyak batas butir pada baja, semakin besar pula ketahanan korosi yang dapat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu korosi elektrokimia, OCFD. Potensi rangkaian terbuka ketiga baja percobaan yang berkarat setelah perendaman 96 jam. Pada potensi rangkaian terbuka baja percobaan 2 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan baja percobaan 1 dan potensi rangkaian terbuka baja percobaan 3 adalah yang tertinggi. Potensi sirkuit terbuka mencerminkan kecenderungan korosi dari 3 baja eksperimental. Selanjutnya yaitu polarisasi. Nah, polarisasi menunjukkan kurva polarisasi ketiga baja yang direndam selama 96 jam. Dilihat bahwa kurva polarisasi ketiga baja percobaan adalah sama, yaitu anoda diaktifkan dan dilarutkan, tetapi potensi korosi dari baja percobaan 3 dengan menambah jejak CE tertinggi adalah yang tertinggi. Oke, kita lanjut, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari ini adalah yang pertama, penambahan unsur tanah jarang CE pada baja memurnikan ukuran butir austensit asli. Meningkatkan rendahnya batas butir sudut dan batas butir koheren, mengurangi energi batas butir dan efektif menghambat terjadinya korosi pitting. Semakin tinggi pula kandungan C yang ditambahkan di dalamnya baja, efeknya lebih jelas. Yang kedua, penambahan unsur tanah jarang CE pada baja mendorong pembentukan fase pelindung lapisan karat seperti VeO2H dan Fe3O4, mengurangi laju korosi, meningkatkan daya reket dan kekompakan karat lapisan, menghalangi kontak antara ion korosif dalam larutan dan matriks baja, dan menghambat korosi pada baja. Nah, oke, dengan penambahan unsur tanah jarang akan meningkatkan ketahanan perpindahan muatan RCT dan potensinya rangkaian terbuka ke dalam baja mengurangi kerapatan arus korosi dan meningkatkan ketahanan korosi. Selain itu, semakin banyak kandungan jejak tanah jarang C yang ditambahkan ke dalam baja, semakin jelas resistensi transfer muatan dan potensi rangkaian terbuka meningkat dan rapat harus menurun secara signifikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.